Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliadi dari kelas 12 B2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada KD3, yaitu prinsip dasar akuntansi. 1. Arti penting dari prinsip akuntansi. Dalam materi kuliah, teori akuntansi, materi arti penting dan karakteristik prinsip akuntansi yang terdapat dari Aji Staff Plumas.ac.id diakses 12 Agustus 2014 menjelaskan bahwa prinsip akuntansi memiliki 3 arti penting. Ketiga arti penting tersebut adalah sebagai berikut. Dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. 2. Pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. 3. Suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. 2. 4 prinsip dasar akuntansi. Dalam buku Accounting Principles, buku 2, bagian D, DK 2013, menyebutkan 4 prinsip dasar akuntansi, yang prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. A. Prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan, harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Misalnya, PT ABC membeli mobil box dari PT DEF seharga 100 juta rupiah. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut terjual dengan harga 95 juta. Berdasarkan prinsip biaya, penambahan aset dicatat sebesar 90-50 juta, atau penambahan aset dicatat sebesar 95 juta, atau sesuai dengan harga yang diperoleh. Digunakannya harga perolehan dalam perolehan karena bunga perolehan dianggap lebih relevan dan andal. Dianggap relevan karena bunga menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dibayar, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Harga perolehan yang dianggap andai kamu keterpurukan yang efektif berdasarkan fakta dan dapat didefinisikan. B. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkannya saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. 3. Prinsip penandingan atau pengakuan beban. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jadi beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. D. Prinsip pengungkapan penuh. Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. 3. Standar akuntansi keuangan. Prinsip dasar akuntansi harus dapat diterima secara umum, sehingga tidak
dapat dibuat oleh sembarang orang. Prinsip akuntansi didapatkan dari hasil penelitian dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, dan pernyataan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip akuntansi dikodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Selain IAI, di Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAN yang bertugas untuk merumuskan berbagai prinsip yang berlaku bagi perusahaan yang menjual seharusnya di pasar modal. Pada awalnya, prinsip akuntansi yang berlaku di setiap negara tidak sama. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman yang dikenal dengan globalisasi, dirasa perlu untuk melakukan harmonisasi atau penyelarasaan antara prinsip-prinsip akuntansi dari berbagai negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan apabila harus menggunakan prinsip akuntansi yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Proses harmonisasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dengan dilapori oleh International Accounting Standards Board atau IASB. IASB inilah yang merumuskan International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS tidak dapat diberlakukan secara serentak di semua negara. Indonesia, IFRS bagi perusahaan publik baru diberlakukan pada tahun 2012, sedangkan untuk bukan perusahaan publik diberlakukan standar entitas tanpa akuntansibilitas publik atau SAK-ETAP. Selain standar akuntansi keuangan atau SAK, di negara kita juga terdapat standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah juga dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP diwujudkan dalam penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. SAP digunakan sebagai acuan penyusunan laporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Standar Akuntansi Syariah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 59 yang diambil dari Accounting Adjusting Organization for Islamic Financial Listing atau AAOF. AAPIE adalah lembaga peraturan keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Perlunya dibuat standar akuntansi syariah karena semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan di negara kita yang menerapkan prinsip syariah akuntansi. Itulah penjelasan saya tentang KD3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.